Indah. Ini boleh. Ya. Sambil ngomong. Oke, makasih. Iya. Oke. Ya, Bu Meli, salam kenal. Salam kenal. Oke, jadi kita udah kenalkan Bu Meli ya kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Jadi ada yang menarik tadi, itu dari foto dari keluarga Bu Meli itu, ini ya, anak-anak Bu Meli udah besar-besar, udah gede-gede. Nah, boleh dong, Ibu gimana nih konsep parenting yang Ibu ajarkan kepada anak-anak Bu Meli ya, sampai sekarang ini anak-anaknya sudah gede, mungkin boleh diberikan. Oke, terima kasih banyak Mbak Ida. Saya sapa dulu ya orang tua yang di sini ya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, dan hari ini cuacanya nggak terlalu panas ya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Ya, kalau orang suka bertanya sama saya, Bu Meli, anaknya udah besar-besar ya gitu. Terus gimana sih pola pengasuhannya gitu. Nah, saya seneng banget gitu ya Mbak Ida kalau ditanya seperti itu. Yang parenting itu kan pasti banyak ya. Saya senang sekali sekarang parenting itu bertumbuh gitu, bertumbuh. Banyak orang yang sekarang sangat concern, sudah mulai concern dengan yang namanya parenting. Dan saya sangat terima kasih juga gitu. Hari ini saya hadir di sini. Nah, tentunya anak saya kan tidak langsung besar ya Mbak Indah ya gitu. Ya, betul, dari kecil gitu. Nah, karena saya ini adalah praktisi, jadi saya pernah mengalami ya Bapak dan Ibu, saya pernah mengalami waktu saya kecil dulu ketika papa saya nggak ada, tinggal mama sendirian gitu. Nah, terus karena tidak punya waktu gitu ya, jadi saya mengalami banyak sekali yang menurut saya perlu ada perubahan untuk itu gitu. Nah, jadi saya ya buat satu konsep itu kami sebut dengan mindful parenting. Nah, mindful parenting itu apa aja sih gitu ya? Nah, mungkin bapak dan ibu di sini juga punya anak yang masih kecil ya, Pak ya. Anaknya berapa tuh, Pak? 2 ya. Oke. Nah, Bapak terima kasih. Bapak dan Ibu hadir di sini kan pengen tahu sih gimana supaya mendidik anak untuk masa depan itu lebih baik gitu ya, Pak ya. Ya, jadi di mindful parenting ini kami ada konsep yang namanya 5 dimensi ya. Nah, mindful parenting itu artinya pola asuh yang berkesadaran. Ya, tentunya dulu kita orang nih kalau jadi orang tua dulu ya tidak punya sekolah untuk menjadi orang tua. Kita nggak punya sekolah untuk menjadi orang tua. Benar ya Pak ya? Kita mendidik anak ya turun temurun gitu ya Bu ya. Orang tua kita ngedidik kita seperti apa? Karena kita lanjutin lagi gitu. Nah, ini adalah saat yang tepat sekali buat kita itu belajar bahwa mindful parenting itu bisa loh gitu, bisa untuk ke semua orang gitu, untuk bisa untuk semua orang. Nah, mindful parenting itu ada 5 dimensi ya Bapak dan Ibu ya, 5 dimensi. Nah, dimensi yang pertama itu adalah, coba deh misalnya kayak Bu Indah atau Ibu Bapak mau ikutin ya. Jadi 5 dimensi itu masuk nih sampai ke ubun-ubunnya Bapak dan Ibu nanti. Ketika nanti Ibu dan Bapak mendidik anak itu sangat terkonsep gitu ya, mau ya Pak ya. Nah, 5 dimensi ya. Jadi mindful parenting itu ada 5 dimensi. Dimensi yang pertama itu adalah pegang telinganya nih. Coba Mbak Ida pegang telinga, coba Bapak ikutin, Ibu ikutin ya, pegang telinganya ya. Dimensi yang pertama itu adalah mendengarkan dengan penuh perhatian ya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi artinya kita perlu menghadirkan diri kita sepenuhnya. Waktu kita lagi berbicara sama anak kita, itu kita perlu tatap nih matanya ya, dengarkan anak kita lagi berbicara sama kita. Nah, sering sekali kan apalagi ibu-ibu gitu ya, udah nak ngomong aja gitu kan, gitu ngomong aja. Terus
nanti kita sambil kerjain, kita sambil WA kayak gitu ya. Nah itu tidak boleh, tapi waktu kita ngobrol sama anak kita, kita hadirkan diri kita sepenuhnya dan kita bisa lihat raut wajah anak kita waktu dia ngomong sama kita gitu. Nah itu dimensi pertama nih, silakan. Nah berarti kalau ngomong tuh ke anak, walaupun anaknya lagi rewel nih, kan biasanya kalau kita orang tua tuh kita udah ngomong gitu ya, udah lagi ngasih nasihati, terus kadang anak tuh yang kemana, jalan kemana itu gimana juga gitu. Nah justru itu, jadi kita sebagai orang tua itu memberikan contoh gitu, bahwa kalau kita berbicara sama anak kita hadir sepenuhnya gitu. Jadi lihat mata anak kita, ya dengarkan suaranya gitu. Jadi itu dimensi yang pertama. Jadi dimensi pertama itu adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Oke. Ya. Nah kita lanjut yang dimensi kedua ya Mbak Ida ya. Dimensi yang kedua itu adalah tutup mulutnya. Ya, tutup mulut nih gitu. Jadi tidak menghakimi, ya, tidak menghakimi. Kita kan sering sekali nih, misalnya anak kita kalau datang gitu, mama saya lagi ada kayak gini nih, kita udah pasti kamu nakal. Kita kadang sering sekali udah mau menghakimi duluan gitu ya. Nah dengan konsep mindful parenting, kita tutup mulutnya, tidak menghakimi. Ya, jadi kalau anak kita punya masalah, ada apa, nah kita dengarkan dulu, terus tutup mulutnya, tidak menghakimi, ya. Nah, dimensi yang ketiga itu adalah tangannya begini nih, elus-elus dadanya nih ya, elus-elus dadanya ya. Ini apa itu Bu? Sabar nggak Bu? Ya, sering sekali kita mendidik anak itu kadang kita sering banget kita tidak sabar. Ya, tidak sabar. Nah, padahal di dimensi ketiga itu adalah pengendalian emosi diri, ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mengendalikan emosi diri? Jadi, dimensi yang pertama kita dengarkan dulu. Kalau ada masalah nih, kita dengarkan dulu. Terus habis itu kita tidak menghakimi, tutup mulutnya. Yang ketiga, otomatis kita pasti akan bisa lebih sabar. Gitu. Nah dimensi yang keempat itu adalah adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana nih, gimana sih adil dan bijaksana? Jadi kita antar anak, kan kita bisa punya anak dua nih ya. Sering banget kita suka, aduh si kakak kok nggak bisa seperti si adek. Sering banget kita suka membanding-bandingkan ya. Nah ini kita tidak perlu membanding-bandingkan. Ya, adil dan bijaksana, kita percaya bahwa setiap anak itu punya keunikannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya juga gitu. Tapi kita gak usah concern di kekurangannya, tapi concern di kelebihannya anak kita gitu. Nah itu yang dimensi yang keempat, adil dan bijaksana ya. Dan yang terakhir itu adalah penuh dengan welas asih, penuh dengan cinta kasih gitu. Jadi kita mendidik anak kita itu untuk bisa lebih berempati, penuh dengan cinta kasih gitu. Jadi penuh dengan welas asih. Jadi 5 dimensi itu kalau ada dalam setiap orang tua ya, orang tua itu mampu menjadi pendengar yang baik, orang tua itu tidak suka menghakimi, orang tua itu mengerti cara mengendalikan emosi diri, orang tua itu adil dan bijaksana, dan orang itu penuh dengan welas asih. Kalau bisa seperti itu, pasti anak-anaknya itu akan memodeling orang tuanya itu. Karena anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tetapi mereka adalah perekam yang sangat ulung sekali. Gitu. Jadi anak-anak ini nggak listeners ya Bu? Ya. Betul. Dengan apa itu yang justru mereka tangkep. Ya, betul, betul. Ini juga mau nanya nih Bu. Ya. Saran. Ya, kan tadi putra Ibu ada 2, betul ya Bu ya? Ya. Nah, pernah nggak sih di rumah biasanya kalau siblings, kalau yang saudara tuh sering berantem, terus sampai ada statement yang kita anak muda usia saya tuh usia gengsi yang kayak yaudah sih kalau nggak saudara, kalau nggak berantem tuh kalau nggak berantem aja gitu tuh nggak saudara dah gitu. Nah itu tuh gimana nih cara Ibu, apakah dua putra Ibu itu akur di rumah, terus kalau misalnya nih lagi berantem atau smack gitu ya Bu ya, nah itu gimana nih cara Ibu sebagai mama untuk nge-solve hal-hal itu? Ya,
Karena kami mempraktekkan yang namanya mindful parenting itu tadi ya. Kalau ada masalah, kami selalu yakin bahwa masalah itu bisa diselesaikan tanpa kita harus menghakimi. Nah, saya kan pengalaman saya bekerja 21 tahun. Bohong deh kalau namanya ibu bekerja, apalagi bapak juga kalau bekerja, pulang ke rumah kadang-kadang yang kita bawa itu adalah udah sisa-sisa emosi, sampah-sampah emosi ya. Betul, ada masalah di kantor, tapi sampai di rumah anak yang jadi sasaran gitu kan. Nah, karena saya pribadi saya menyadari bahwa itu tidak boleh gitu ya. Dan di dalam mindful parenting itu bagaimana proses pengendalian diri itu selalu kami pegang kayak gitu. Nah, begitu saya sampai di rumah, anak itu kalau saya nyampe di rumah pasti tuh dua anak itu akan datang. Mama, tadi saya dikerjain sama si kakak, enggak si adik. Jadi pasti mereka akan ngadu gitu kan, ngadu. Nah, karena saya selalu berusaha untuk bisa mengendalikan emosi itu tadi gitu ya. Nah, saya buat satu yang contoh yang unik sekali. Jadi di rumah saya ada kotak ya. Jadi saya buatin kotak pengaduan nih. Oh, ada kotak pengaduan khusus. Betul, ya betul. Jadi disitulah kita belajar orang tua tuh mesti kreatif gitu. Nah, saya bikinin kotak pengaduan ya. Kotak pengaduan itu saya tulisin, saya kasihin kertas, saya kasihin pulpen gitu ya. Terus saya panggil dua anak saya bilang, mulai hari ini Mama tidak menerima pengaduan secara lisan. Nah, yang mau ngadu tulis, masukin ke box gitu ya, ke kotak. Misalnya ini langsung gitu ya, maaf abang atau kakak nih lagi ganggu saya itu nggak diterima ya Bu? Ya, jadi tidak menerima pengaduan lisan gitu ya. Ya, tulis ya betul. Jadi dia kalau nulis, terus saya bilang siapa yang nanti pengaduannya yang paling banyak, dia dapat hadiah gitu. Anak saya jadi bingung, dapat hadiah apa gitu kan? Hadiahnya adalah ngepel satu rumah gitu. Jadi anak saya bingung, kalau saya ngadu, saya harus ngepel, ya kan? Akhirnya 3 hari anak saya tidak ada yang ngadu. Begitu saya pulang, rasanya kok sepi ya gitu ya, kok nggak ada yang ngadu ya. Tapi ternyata ya, ibu-ibu, kalau anak-anak kita berisik di rumah, jangan anggap itu sebagai masalah. Ada saatnya kita bisa kehilangan momen itu ya. Saya langsung ngerasa, aduh, terus saya masuk ke kamar anak saya yang sulung, saya tanya dia, kok 3 hari nggak ada yang ngadu-ngadu ya sama mama ya, gitu kan. Akhirnya anak saya bilang apa? Kita selesaikan dengan cara laki-laki gitu. Jadi menurut saya, itu adalah caranya kita. Jadi tidak perlu selalu harus kita marah, harus kita selesaikan masalah itu, kakak adik itu kita omelin kayak gitu, itu nggak perlu gitu. Jadi lewat cara itu akhirnya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, mendengar jawaban Ibu nih, saya sendiri jadi terpikir kayak cara yang Ibu Mary lakukan ini adalah soft advice. Maksudnya advice, nasihat dengan lembut ya Ibu ya, karena ada ya orang tua yang juga kayak udah tidak bisa dilembutin nih, harus dikerasin gitu. Nah, menurut Ibu gimana nih kalau konsep dikerasin? Karena ada merasa kalau dilembutin anaknya makin tidak bisa, justru kayak harus dikerasin. Nah, itu tuh gimana nih kalau menurut konsep Bu Meli? Itu bener nggak sih Bu? Nah, kalau dibilang benar atau salah, saya itu mungkin kalau ibu-ibu yang di generasi saya, bapak-bapak yang di generasi saya dulu, boro-boro ya mau nanya sama orang tua kenapa gitu ya. Orang tua kalau bisa dibilang tidak, dia mendelik aja kita udah kabur gitu kan, ya kan. Nah, apalagi waktu saya kecil kalau saya salah saya dipukul kayak gitu. Dan dari situlah saya ngerasa bahwa kenapa sih semua jalan keluarnya harus dengan kekerasan? Kenapa sih kita harus pukul mereka kalau kita punya cara yang lebih solutif gitu? Nah, dari situlah saya justru pengen sekali ya waktu saya kecil tuh apa yang saya nggak dapat dari orang tua saya. Dari situlah saya belajar ya, dan saya ingin anak-anak saya itu tidak merasakan yang sama seperti saya gitu loh. Jadi itu yang akhirnya saya yakin bahwa semua itu pasti ada jalan keluarnya.
Oke, berarti tidak melulu dengan cara yang keras ya Bu. Betul, betul. Oke. Nah, ini menarik juga, ini mau tanyakan sih Bu. Nah itu kan dengan cara yang lembut dan dengan yang Ibu sampaikan tadi, kita memiliki waktu dengan anak juga kayak gitu. Dan ini Bu, kalau calon orang tua ya, ini kan juga calon orang tua Gen Z, dan mungkin di sini ada juga orang tua yang Gen milenial ya kayak gitu. Nah ini kan kita sekarang udah di era yang dimana kita sebagai ibu itu bukan hanya ibu rumah tangga nih yang stay di rumah, yang dulu ya mama saya juga cuma di rumah, jadi yang kerja papa gitu. Nah gimana nih cara kita calon orang tua dan orang tua yang saat ini masih muda-muda ya, yang ada di sini tentunya, nah itu gimana sih cara kita memanage antara gimana sih kira-kira seimbang juga dengan anak. Nah kita kan sekarang udah karir ya, ibu-ibu karir, nggak kerja di kantor juga pasti buka all shop ya, editing lah ya Bu, segala macam. Yang penting ada yang kerja. Nah itu gimana sih dari Bu Mary sendiri untuk kita sebagai calon ibu lah ya secara khusus, dan calon orang tua bisa menyeimbangkan itu semuanya, sehingga anak-anak bisa merasakan ya, oh aku punya mama, aku punya papa gitu. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nanti Mbak Indah ini yang belum jadi orang tua, suatu hari dia akan menjadi orang tua yang luar biasa ya. Bapak dan Ibu tadi setuju nggak dengan pertanyaannya Mbak Indah? Setuju ya. Kadang sebenarnya bukan berapa banyaknya waktu kita bersama anak, tetapi bagaimana kita bikin waktu yang sedikit itu menjadi waktu yang berkualitas gitu. Nah, saya juga kenapa saya memilih untuk bekerja. Jadi 21 tahun saya bekerja di luar ya. Mulai dari saya masih gadis, saya sudah bekerja. Jadi anak saya di dalam perut, saya lagi hamil pun saya nyetir kemana-mana. Itu pun saya saya sudah melakukan parenting sebenarnya waktu anak saya di dalam kandungan ya. Jadi kalau ditanya kenapa, menurut saya nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan ibu bekerja. Tidak ada yang salah dengan ibu yang bekerja. Tetapi bagaimana menyikapi menjadi ibu bekerja, tetapi tetap ya namanya pendidikan anak itu ada tugas dan tanggung jawab itu ada di pundak kita, bukan sama orang tua kita, bukan sama pengasuhnya, tapi justru harus ada di dalam tanggung jawabnya kita sebagai ibu ya. Nah makanya kenapa saya sampai nulis satu buku, judulnya adalah Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Baik. Oh itu udah ada bukunya juga ya Bu? Iya, itu buku saya itu malah dapat penghargaan Museum Rekor Indonesia dan malah jadi salah satu koleksi di US Library, di perpustakaan Amerika ya. Karena dari praktek yang saya tuliskan di dalam buku itu totally 100% apa yang sudah kami praktekkan di dalam pola pengasuhan terhadap anak itu. Wow. Ya, jadi ibu yang bekerja itu tidak salah gitu. Jadi tidak ada yang salah dengan ibu bekerja. Nah, tinggal bagaimana ibu yang bekerja itu memanage waktunya, membuat pola didik yang mindful itu tadi gitu ya, sehingga anak-anak itu tetap terdidik walaupun orang tua tidak sepanjang hari bersama anak-anak di rumah. Kadang ada juga orang tua yang 24 jam bersama dengan anak-anak, tapi kadang-kadang belum tentu melakukan pengasuhan yang tepat gitu buat si buah hati. Oh iya, berarti bukan tentang seberapa banyak waktu yang ini ya Bu, tapi bagaimana di waktu-waktu itu justru kita orang tua membagikan nilai apa ya Bu ya kepada anak-anak. Oke, nah ini kita mau tanya lagi deh Bu, boleh ya? Silakan, silakan. Nah Indah mau tanya nih Bu, biasanya ya kita tuh kalau kadang Indah juga atau mungkin anak-anak sebagai anak ya Bu ya, kadang bisa lebih dekat sama papanya, kadang bisa lebih dekat dengan mamanya ya Bu kayak gitu, dan kadang nggak bisa berbudi pekerti gitu karena nggak dekat sama mama. Nah kayak gitu. Nah gimana sih menurut ibu sebagai orang tua untuk bisa balancing hal-hal ini gitu? Jadi biar tidak ada, aduh aku disayang mama karena mama lembut, kalau yang papa
keras dan lain sebagainya, nah kayak gitu gimana? Ya, sebenarnya kalau di dalam parenting ya, kalau dalam parenting yang mendidik anak itu tidak selalu harus ibu gitu. Jadi harus bapak dengan ibu ya. Jadi ayah sama ibu gitu. Jadi harus dua-duanya. Kalau mendidik anak itu bukan salah satu, harus dua-duanya. Tapi karena kita di Indonesia ini lebih ke budaya timur gitu ya. Budaya timur kelihatannya lebih menitik beratkan kepada si ibu gitu. Padahal lewat ayah dan ibu mengajarkan tentang feminimnya. Nah, sedangkan si ayah itu juga mengajarkan tentang bagaimana dia menjadi dalam sisi lebih ke gentle-nya gitu ya, kayak gitu. Jadi harusnya itu bukan salah satu gitu. Jadi harus bersama-sama di dalam pola pengasuhan. Nah, yang membuat beda itu kadang-kadang kita di Indonesia itu merasa bahwa itu tugasnya ibu gitu. Sebenarnya tidak, tapi tugas bersama itu tadi. Hanya salah satu yang menjadi PR-nya gitu. Jadi corongnya satu, jangan dua. Anak itu pintar sekali. Anak itu kalau dia tidak dapat dari ibunya, dia akan datang ke bapaknya. Nah, kalau bapak dan ibunya tidak kompak gitu. Jadi kalau bapak dan ibunya kompak gitu ya, jadi kita satu suara gitu. Jadi akhirnya apa? Si anak itu akan tahu kalau bapak dan ibunya satu suara. Jadi dia akan tahu ikutin rule-nya aja gitu, seperti apa gitu. Contoh ya ibu ya, bapak ya. Saya punya anak dari kecil sama aja ya, dari kecil. Antara dua anak saya, yang satu itu yang kecil itu gampang sekali kalau dia makan apa gampang banget. Sedangkan yang besar itu lebih kuat gitu ya, tenggorokannya lebih kuat gitu. Kalau dia makan gorengan nggak apa-apa, tapi kalau yang kecil nggak bisa gitu. Nah, ada satu hari dia batuk karena saya yang lebih mengerti anak-anak sehari-hari kan. Jadi yang kecil mau makan biskuit gitu, dia mau makan biskuit, saya tidak kasih gitu. Saya tidak kasih. Kenapa? Karena saya tahu itu akan menjadi pemicu dia untuk dia jadi lebih batuk lagi gitu ya, batuknya lebih ini. Terus si bapaknya sebenarnya nggak setuju kalau saya melarang itu, bapaknya nggak setuju gitu. Tapi bapaknya karena kami udah punya rule itu satu corong itu tadi, nah bapaknya di belakang baru ngomong sama saya, kenapa tadi Matthew tidak boleh makan biskuit? Nah, saya kasih tahu alasannya gitu kan. Nah, si bapaknya baru sadar, oh oke. Terus kata bapaknya, biskuit kan tidak digoreng, nggak ada minyak gitu kan. Oh oke, ya benar-benar oke. Kalau kayak gitu, lain kali kalau Matthew batuk, berarti boleh ya makan biskuit. Jadi ada aturan yang kita boleh ubah, tetapi atas kesepakatan bersama. Berarti tetap komunikasi ini ya. Betul, betul, ya betul. Oke. Berarti nggak boleh yang prinsip mama aja gitu ya, prinsip papa aja gitu, tapi memang harus dikomunikasikan. Nah, kemudian kita mau perasaan juga sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya udah di zaman AI ya, udah teknologi yang cukup cepat, terus efisien juga. Terus dan anak-anak sekarang usia 3 tahun itu malah udah punya tab. Nah, saya lihatnya gitu udah punya tab, udah punya gadget gitu. Nah, itu tuh kadang kita orang tua kok tiba-tiba anak saya bisa tiktokan gitu, dan bisa menjauh ibunya gitu, dan kita sebagai orang tua jadi kaget, kapan saya ngajarin begitu namanya gitu ya. Nah, gimana sih Bu sebagai ibu untuk kita bisa mendidik anak-anak ini tidak justru terbawa arus negatif dari AI atau cepatnya YouTube ya, karena sekarang bisa buka Kokomelon sendiri itu udah bisa, dan banyak tontonan-tontonan yang sebenarnya belum seusia mereka. Nah, gimana sih Bu kita sebagai calon orang tua dan orang tua dalam menyikapi hal-hal ini gitu? Mungkin boleh dibagi Bu. Ya, kita semua tidak akan bisa menyetop yang namanya perkembangan teknologi. Ya betul ya, gak bisa kita stop ya. Tetapi kita bisa menjadi orang tua yang mindful, mengikuti perkembangan, tetapi tetap dengan mindful gitu. Bahwa anak kita perlu masuk ke dalam dunia teknologi,
tetapi kita tetap perlu mendampingi gitu. Jadi jangan asal semuanya kasih ke anak aja. Nah, tanamkan 4 chips ya, Bapak dan Ibu, tanamkan 4 chips. 4 chips ya, chips kita tanamin chips sih. Jadi anak kita udah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. 4 ini tanamkan kepada anak kita. Jadi setiap kali kalau anak kita misalnya melakukan sebuah kesalahan ya, menurut kita itu tidak baik gitu ya. Nah, kita tinggal balik lagi tanya sama si anak, menurut kamu seperti ini baik gak? Gitu. Jadi kita tidak selalu menjadi orang tua yang menghakimi anak kita bahwa oh ini nggak baik, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tidak gitu. Tapi kita mau anak itu kita gali supaya dia punya critical thinking. Jadi oh saya memutuskan tidak melakukan ini karena seperti ini, karena ini begini gini. Jadi anak itu dari kecil dibiasakan untuk selalu terlibat di dalam menganalisis ya, melihat keadaan ya, dan apa yang bisa diambil keputusannya itu keputusan bersama gitu. Jadi anak-anak itu justru perlu kita dampingi gitu. Nah, di zaman teknologi ini saya sangat setuju sekali kalau sekolah sedaya bintang ini concern banget gitu terhadap bagaimana membangun karakter dan budi pekertinya anak-anak. Karakter yang sangat penting yang tidak bisa dilawan oleh AI itu adalah bagaimana punya empati ya, punya etika ya, punya budi pekerti. Itu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Oke, berarti apapun, semaju apapun teknologi, sekeren apapun teknologi ya, yang paling terpenting itu adalah attitude ya Bu ya. Mau juga soal akademis, maksudnya jago ya di akademis, tapi kalau misalnya attitude-nya nggak ada juga ini ya Bu ya, tidak bisa berkembang. Ya. Nah, di kaitannya dengan akademis Ibu sebenarnya. Ya. Dulu ya orang tua itu sering ngomongnya kayak, oh kamu harus juara 1 gitu loh, kamu harus juara umum, kamu harus jadi bintang kelas. Nah gitu. Nah ini menurut Ibu gimana sih Bu? Apakah masih relevan di zaman sekarang, atau yang udah kuliah gitu ya, kamu tuh harus IP-nya 4, kalau nggak 4 nanti kamu nggak dibeliin ini. Nah dulu tuh orang tua, ini sih salah satunya, jadi kalau juara 1 dibeliin HP. Nah itu tuh masuk parenting yang baik atau enggak? Tapi ada juga sih statement yang bilang orang tuanya ngomong iya biar dia termotivasi dan lain sebagainya. Nah kalau dari Bu Meli sendiri itu gimana nih Bu, soal di sini? Ya, kalau dibilang versi saya gitu ya, saya kenapa lebih concern mendidik anak-anak berkarakter, karena dari pengalaman saya bekerja 21 tahun gitu ya, 21 tahun sama sekali perusahaan yang hire saya tidak pernah bertanya apa ijazah saya. Ya, sampai saya bisa menjadi orang nomor 3 di sebuah perusahaan dan kita bekerja sama perusahaan asing gitu ya. Dan justru itu yang memacu saya bahwa saya pengen loh ceritakan kepada semua orang tua di seluruh Indonesia ini bahwa eranya sekarang itu bukan era yang cuma hanya anak-anak sang juara aja yang berhasil. Ya, kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak nanti boleh cek ya di TikTok, tempo hari saya TikTok sahabat saya Inalim itu di Kick Andy. Sekarang perusahaan mau mencari pekerja, dia lihat IP-nya kalau sampai 3,4 aja. Sekarang perusahaan sudah mulai tidak mau mencari anak dengan IP yang tinggi. Jadi ini saya sangat berharap orang tua sekarang juga harus sadar gitu. Kenapa? Karena buat perusahaan dengan anak-anak yang pinter-pinter itu, jadi justru dia membangun suatu lingkungan kerja yang cukup toksik.
Karena apa? Karena orang-orang pinter itu, karena dia dari kecil, coba bayangkan dari kecil udah ditanamkan bahwa hidup itu harus kompetisi. Yang penting dia menang, dia nggak mau pikir yang orang lain. Maka yang terbangun itu adalah dia cuma hanya punya jiwa kompetisi. Jadi dia berkompetisi dan dia akan sangat sulit untuk bisa bekerja sama dalam teamwork. Ya, padahal sekarang ini adalah eranya orang untuk berkolaborasi. Ya, saya senang sekali bahwa sekolah dari Sedaya Bintang ini mau berkolaborasi, ya, mau datang ke sini mengajak orang tua untuk ikut berperan. Karena apa? Karena sekolah sekarang tidak bisa sendirian. Sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua, ya, bahwa bukan lagi kognitif ini yang penting. Ini penting, tetapi akan lebih baik lagi kalau juga dibangun di sininya. Ya, dibangun karakternya, etikanya. Nah, itu yang terbangun, itu yang dibutuhkan sekarang. Ya, kognitif penting, tapi lebih penting ya dari hati. Ya. Itu yang berkepanjangan. Betul. Budi pekerti ya. Ya. Itu gak bisa dilesin. Ya, betul. Gak ada bimbel budi pekerti ya. Ya, betul. Justru yang ada mafia ya, matematika, fisika. Ya. Bahasa dulu mafia. Ya, betul. Sebegitu pentingnya lah budi pekerti ini ya Ibu ya. Jadi dengan adanya Sedaya Bintang nih yang mengajarkan dan menekankan pada budi pekerti. Nah, ini Bapak Ibu boleh nanti boleh cari tahu lebih lagi ya terkait sekolah Sedaya Bintang, karena kita di Sedaya Bintang ini juga sangat menegakkan pada budi pekertinya dulu ya, seperti itu, baru nanti secara komunikasinya, baru secara akademisnya. Jadi dalam artiannya akademis penting, tapi budi pekerti itu jauh lebih penting, dan itu yang justru saat ini dunia perlukan ya, orang-orang yang beretikut, orang-orang yang beretika, dan orang-orang yang punya hati nurani. Ya, betul. Nah, kita kayaknya perlu tanya nih ke orang tua. Oke, ini udah bagaimana ya Bu ya? Indah, pertanyaan tuh banyak, pasti mudah-mudahan orang tua di sini juga semangat ya. Kita bolehlah bagi-bagi nih, barangkali ada Bapak Ibu yang pengen bertanya nih langsung kepada Ibu Mary, boleh langsung angkat tangan aja di tempat kayak gitu, nanti dari tim akan mengatakan mic kepada Bapak Ibu. Dan ini cuma 2 pertanyaan aja ya, ini bagi-baginya gitu. Nanti kalau ada langsung boleh ditanyakan saja. Bagi penanya nanti akan ada hadiah eksklusif nih dari Ibu Mary gitu ya Bu ya. Nah, mungkin kira-kira ada Indah dan Bu Mary akan konklusi kayak gitu. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin juga mau sharing juga boleh ya. Ayo silakan Bapak, mungkin ada. Oke, nggak apa-apa. Bisa? Ayo, silakan Pak. Pertanyaannya sih sederhana. Kalau saya sih sehari-hari suka menonton sekolah gitu. Memang sih benar nggak harus ibu ya, nggak harus istri yang mengajarkan. Tapi misalkan kalau misalkan seorang ayah punya peran banyak, itu sebenarnya lebih dari istrinya gimana sih? Apakah lebih baik atau harus dua-duanya gitu? Kebetulan memang saya banyak waktu, jadi ya karena dari sekarang ya, jadi punya waktu anak gitu ya. Saya langsung jawab ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Apakah Bapak dan Ibu pernah dengar bahwa Indonesia ini mendapat satu julukan sebagai negeri tanpa ayah? Ya, saya secara pribadi saya sangat berterima kasih kalau Bapak punya waktu yang lebih buat anak-anak. Itu saya sangat berterima kasih. Karena apa? Karena di Indonesia ini banyak sekali di rumah ada ayah, tetapi seperti tidak ada ayah. Ya,
Dan Bapak dan Ibu tahu kenapa perkembangan sekarang LGBT itu begitu pesat sekarang perkembangannya. Salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya peran ayah. Ya, jadi kurangnya peran ayah di rumah membuat ya kalau anak laki-laki kita kalau dia tidak punya sosok bagaimana menyiapkan diri karena suatu hari dia akan menjadi ayah juga. Ya, kalau dia tidak tahu bagaimana melihat ayahnya mencintai ibunya, ya. Jadi dia tidak punya dia punya modelnya, Pak, gitu. Dan akhirnya apa? Banyak sekali laki-laki yang dia tidak tahu bagaimana dia harus menjadi laki-laki karena tidak punya contoh. Gitu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, justru orang seperti Bapak dengan banyak waktu bersama dengan anak di rumah, ya, justru itu yang akan lebih menyelamatkan si anak-anak kita. Anak perempuan akan tahu punya sosok ayah yang bagus itu seperti apa. Anak perempuan nanti ketika dia mau cari pasangan, dia akan mencari model pasangan yang seperti ayahnya. Gitu. Jadi peran ayah itu begitu penting. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bapak perlu mengajak semakin banyak bapak-bapak itu untuk terlibat bahwa pendidikan keluarga itu bukan hanya ada di tangannya seorang ibu, tetapi penting juga ayah. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini nanti saya mesti kasih hadiah deh. Ya, silakan. Makasih ya. Oke, berarti dari pertanyaan dari Pak Teguh itu makasih ya. Jadi harus balance ya Bu ya. Harus balance, ya betul. Dan ayah dan sebagai orang tua juga nggak boleh kayak udah ayah aja gitu. Ya betul. Ibu aja gitu, dan jujur sebagai anak tidak masih anak ya. Gitu. Jadi sebagai anak kadang dia sulit untuk merasa benar yang ibu yang bilang tadi yang kayak ada papa tapi kayak nggak punya papa gitu, nggak punya figur seorang papa, atau ada mama sih, mama ada dan bisa kasih semua apa yang kita mau, tapi secara kehadiran, secara memberikan telinga gitu tuh ya nggak ada. Justru kita nyarinya tempat yang lain. Akibatnya sebagai anak juga nggak betah di rumah ya Bu ya gitu. Dan dari sini kita juga jadi belajar nih jadi orang tua yang memang tetap punya waktu sama anak tapi tetap punya kualitas itu ya Bu ya. Ya betul. Oke siap, makasih Ibu. Dan ini ada lagi nih orang tua yang pengen tanya-tanya ya, tapi nggak apa-apa ya, orang tua boleh masih tidak buka kesempatannya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang pengen tanya, nggak apa-apa, jangan malu-malu ya Bapak Ibu nih, kita santai aja, kita sambil ngobrol gitu. Kira-kira ada lagi nggak dari ibu atau bapak yang pengen tanya-tanya? Silakan. Tidak selalu bertanya sih, jadi mungkin kalau bapak-bapak yang punya pengalaman banyak, yang perlu sharing sama orang tua yang lain boleh juga ya, karena ini adalah saatnya kita bersama-sama untuk membangun generasi Indonesia yang lebih baik. Yes, betul banget. Ya silakan Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau sharing atau bertanya. Ini satu orang lagi aja kali ya. Oke boleh, satu orang lagi aja sebagai pertanyaan penutup. Oke, kita lanjut aja Bu Meli gitu. Nah kalau mau lanjut, saya pengen sekali ya Bapak dan Ibu yang ada di sini, saya tuh ada sesuatu yang kekhawatiran. Saya sangat khawatir sekali, ya sangat khawatir sekali tentang yang namanya bonus demografi Indonesia. Apakah Bapak dan Ibu di sini tahu apa itu bonus demografi? Ada yang tahu apa itu bonus demografi? Ada yang tahu bonus demografi itu apa? Ya, banyak yang nggak tahu ya. Boleh langsung aja nih Bu. Ya, nah gini, contoh ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kan belum kenal sama saya ya, belum kenal kan ya. Nah kalau saya bilang Bapak Ibu, yuk ikut saya pergi gitu, kira-kira mau ikut saya nggak kalau saya ajak pergi? Nggak mau, kenapa nggak mau? Karena nggak tahu mau kemana ya, betul ya? Oke, sekarang saya bilang sama Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, saya mau ajak Bapak dan Ibu pergi ke Monas. Ke Monas, siapa mau ikut? Ada yang mau ikut nggak? Nggak juga. Kenapa nggak mau?
Ya, apa sih tujuannya saya ngajak ke Monas, betul nggak? Oke, mau tanya apa lagi? Kalau tujuannya mau ke Monas sih, mau tanya apa lagi? Ya, kapan ya? Kapan, betul nggak? Kapan? Tujuannya apa? Terus apa lagi mau nanya apa lagi? Siapa aja? Naik apa? Sama siapa? Ya. Terus dapat transport apa enggak kan harus diperhitungkan, betul nggak? Ya. Kenapa Bapak dan Ibu tanya? Kenapa Bapak dan Ibu harus bertanya? Supaya Bapak dan Ibu baru bisa mengambil keputusan, saya mau ikut atau tidak, benar nggak? Kalau saya mau ikut, kalau tidak dapat uang makan, berarti saya harus bawa bekal, betul nggak? Berarti kita perlu mempersiapkan diri. Nah, tapi Bapak dan Ibu, bonus demografi yang begitu penting, tetapi banyak yang tidak tahu. Bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu adalah jumlah penduduk usia produktif ya lebih besar daripada usia yang tidak produktif. Ya, jadi usia yang produktif adalah umur 15 tahun sampai 64 tahun. Dan itu hanya terjadi satu kali seumur hidup di sebuah negara. Dan Indonesia dapat itu pada tahun 2020 sampai 2030. Nah, sekarang hari ini udah tahun berapa? 2025. Kalau 2020 berarti Bapak dan Ibu udah kehilangan berapa tahun? 5 tahun. Ya. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu menyiapkan generasi yang bisa mengisi bonus demografi itu? Disitulah pentingnya pendidikan. Ya, kalau usia produktif itu isinya bagus, maka Indonesia akan dapat bonus demografi. Tetapi kalau usia produktif itu tidak digunakan dengan baik, maka yang dikhawatirkan kita akan mendapat yang namanya bencana demografi. Sangat menyeramkan, Mbak Indah. Serem banget ya, Bu. Sangat. Dan dampaknya cukup berpengaruh besar. Ya, gitu. Nah, ini satu pertanyaan lagi aja sih. Sebenarnya kalau dari Indah gitu. Gimana sih kita sebagai orang tua ya bisa tetap menjadi orang tua yang tidak hilang-hilangan atau juga menjadi orang tua yang bisa dengan sepenuh hati mengerti anak kayak gitu, bukan yang kayak hanya berpikir ya aku sebagai ibu dan lain sebagainya gitu, tapi memang benar dengan sepenuh hati karena kita sebagai anak juga bisa ngerasa ya Bu ya, itu kayaknya mama mendidik aku cukup keras kayak gitu karena mama sayang sama aku. Nah kayak gitu gimana ya kalau dari Ibu Meli? Ya, tadi dari awal kita sudah bilang dengan yang namanya 5 dimensi itu tadi ya. 5 dimensi, jadi itu dipraktekkan bagaimana kita mampu menjadi orang tua yang bisa mendengarkan anak, yang tidak menghakimi anak. Kita bisa praktekkan bagaimana pengendalian emosi diri, kita adil dan bijaksana dan penuh dengan welas asih. Kalau 5 itu ada ya, anak kita itu mampu menjadi pendengar yang baik, maka anak kita itu bisa belajar sangat banyak. Karena dia selalu mendengarkan orang kan, dia belajar sesuatu. Kalau anak kita itu tidak menghakimi orang, maka anak kita itu sangat positive thinking. Ya, kalau anak kita itu mampu mengendalikan emosi diri, maka anak kita itu akan berada di atas rata-rata. Ya, rata-rata. Berarti kalau dia di atas rata-rata pasti lebih mudah dilihat sama orang. Dia pasti akan lebih mudah untuk mencapai suksesnya dia. Ya. Dan yang keempat, ketika anak kita itu mengerti apa yang dia butuhkan, ya kan adil dan bijaksana, dia tahu mana yang dia butuhkan, mana yang dia inginkan. Dia pasti bisa membawa dirinya. Dan ketika dia menjadi anak yang penuh dengan welas asih, dia penuh dengan empati, maka nanti dia mau pergi ke ujung dunia manapun, anak kita tuh akan diterima oleh orang, gitu. Jadi ini adalah saat yang sangat tepat sekali buat orang tua yang anaknya masih kecil-kecil, ya.
tidak hanya pentingkan dari sisi kognitif aja, akademik aja, tetapi bagaimana mendidik anak itu punya budi pekerti, ya, punya budi pekerti, dia bisa berempati, ya, nanti dia lebih dinamis gitu loh hidupnya gitu. Jadi tidak kayak robot kayak gitu. Nah, karena di era yang akan datang anak kita sebenarnya lebih sulit dibandingkan eranya kita sekarang ini. Bahkan lebih sulit ya. Lebih sulit karena mereka itu bukan hanya berhadapan dengan manusia, mereka tuh bersaing dengan mesin malahan gitu kan. Nah gitu, jadi untuk itulah saya sangat mengapresiasi adanya Sedaya Bintang ini yang punya sekolah, punya konsep ya, sekolah yang memikirkan bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, ya, udah mempersiapkan bagaimana berpikir secara global gitu. Nah ini luar biasa sekali gitu. Ya Bu ya, karena kita juga seperti yang udah Ida sampaikan sebelumnya, kita sangat memperkuat nih sebenarnya di budi pekertinya Ibu, karena dari Ida pribadi juga budi pekerti itu tuh sangat sepenting itu. Ya sedikit ya Bu bagi sharing, Ida juga kan masih muda terus masih berkarir juga, dan pengalaman pribadi itu akademis kan penting, akademis itu penting banget, tapi di realitanya, di dunia nyata, yang dilihat orang itu bukan seberapa kita keren, bukan seberapa kita prestasinya udah seberapa banyak, juaranya ranking-ranking, dan sebenarnya jujur aja ranking-ranking dulu waktu Ida sekolah itu nggak berguna Bu. Hampir nggak kepake ya? Iya, hampir nggak kepake, dan kayak IPK terus misalnya jadi mahasiswa terbaik itu hampir bisa Ida bilang udah bukan itu lagi yang dilihat di marketplace, tapi yang dilihat gimana cara kita berkomunikasi dengan baik dan bagaimana kita juga bisa bersikap ya Bu yang sesuai norma dengan moral juga, gimana cara kita menghadapi lingkungan, karena kita di sekolah cuma belajar akademis banyak kan ya. Seperti itu. Tapi bersyukur hari ini ada Sedaya Bintang. Ya. Saya juga kadang mikir kenapa ya Sedaya Bintang itu nggak ada di zamannya Ida gitu. Karena kan dulu kita fokusnya di ini ya, di matematika dan harus juara 1, juara umum gitu, dan ternyata setelah Ida beranjak dewasa, pinter perlu, tapi punya sikap yang beretika itu lebih mahal, dan itu yang sebenarnya dilihat sama marketplace. Kalau kita jadi pengusaha atau mungkin ada di sini ya Bapak Ibu yang pengen anaknya nanti meneruskan usaha orang tuanya, dan ternyata karakter yang harus diperlukan oleh pengusaha itu adalah attitude, welas asih gitu ya Bu ya, dan rasa empati kepada lingkungan. Seorang pengusaha kan karena empati dulu nih sama lingkungan apa sih yang dibutuhkan, lingkungan itu needs-nya apa. Nah ini sedikit sharing aja sih dari Ida. Jadi sebegitu mahalnya budi pekerti ini karena bimbel budi pekerti nggak ada. Ya. Kalau matematika ya ada bimbelnya, mau belajar apa itu ada ya Bu. Sekarang juga banyak kelas. Jadi buat Bapak dan Ibu gitu ya, kita mari sama-sama untuk semakin semangat lagi untuk ini ya, melatih anak seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Meli pada sore hari ini itu, dan jangan menyerah itu. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi nih, silakan. Ada? Jadi ini katanya ada, yuk ada yang mau tanya? Oke, boleh Pak, silakan. Jadi kan sebenarnya sih saya seperti ini tidak luput dari ayah saya ya, almarhum. Jadi semasa kecil memang ayah saya itu termasuk orang yang dekat dan dengan anaknya gitu ya, termasuk yang family man lah gitu ya. Jadi saya pun jadi ketularan kayaknya gitu ya. Jadi saya ini bukan hidup seperti ini, dan kayaknya memang kalau budaya yang diteruskan akan baik ya, gitu ya. Nah memang ada pesan khusus sebenarnya yang saya ingat ya, bahwasanya setiap manusia itu terutama laki-laki ada 3 yang harus dibangun sebenarnya setiap hari. Jadi yang pertama spiritual. Jadi setiap hari apapun keyakinannya
dia harus membangun spiritual gitu. Itu yang kedua itu mentality ya. Jadi menghadapi sesuatu itu jangan menyerah gitu ya. Jangan putus asa, tetap semangat walaupun banyak masalah, dan sebagainya. Dan anak-anak itu suka digayain temen, udah sabar, tenang gitu ya, hadapi gitu ya. Kemudian yang ketiga itu fisik ya. Jadi di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat gitu. Dulu kalau olahraga gitu kan. Jadi itu ngaruh sekali. Jadi banyak hal yang mungkin ya kalau tadi bilangnya baik, ya itu sebenarnya usulnya seperti itu. Kenapa saya seperti ini gitu. Begitu saya aja. Keren banget. Tepuk tangan dong buat Pak siapa tadi? Teguh. Pak Teguh. Waduh. Ini Pak Teguh udah memilihkan sekolah buat anaknya di sini ya? Hah? Wah, Bu Vina, ini Nangsing harus menjadi ketua komite nih. Ya, itu keren sekali gitu. Jadi andaikan semua orang tua, yang khususnya orang tua muda sekarang bisa berpikiran seperti Pak Teguh ini, saya yakin sekali Indonesia selamat pasti Pak. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita perlu bekerja bersama. Jadi pihak sekolah jangan dibiarkan sekolah sendirian, tetapi kita sebagai orang tua itu perlu berkolaborasi dengan sekolah gitu. Jadi tugasnya kita sebagai orang tua ya, sekolah biar sekolah yang mendidik anak kita ya secara kognitifnya, karena mereka udah punya kurikulum, percayakanlah bahwa mereka sudah mendidik anak kita secara akademik, apa yang dibutuhkan oleh anak kita secara akademik ya. Tapi tugas kita sebagai orang tua di rumah itu adalah mendidik anak kita punya karakter yang baik supaya kita sama-sama bertumbuh. Karena Ki Hajar Dewantara ya bicara tentang pendidikan itu trisentra. Jadi ada peran orang tua di rumah, peran guru di sekolah, satu lagi peran masyarakat di lingkungan gitu. Jadi ini semuanya harus berjalan bersama gitu. Kalau enggak, kita akan sangat sulit sekali untuk membangun anak kita untuk bisa mendapatkan yang namanya bonus demografi. Ya Pak ya, hari ini ada special prize loh katanya loh ya. Oke, ya. Oke, siap. Ada lagi? Ayo Ibu mungkin mau tanya sesuatu Ibu? Ayo silakan Ibu. Silakan, mungkin yang masih muda. Ayo. Ini calon-calon orang tua. Lulus ya Bu, mau jadi orang tua apa ya yang harus dipersiapkan? Ayo mungkin, ayo. Nah ini kayaknya dia baju putih itu mau nanya, silakan. Ini mumpung ada bapaknya nih. Oke. Sebelumnya perkenalkan gue saya Rizky, gitu. Saya mau nanya mengenai kan kita itu sebagai Gen Z itu banyak trauma-traumanya misalnya yang dirasakan dari orang tua atau apapun itu gitu. Nah pertanyaannya adalah ketika kita menjadi orang tua gitu, bagaimana kita mengarahkan atau membimbing anak kita di saat kita sendiri itu punya luka batin tersendiri, misalnya tekanan ekonomi atau krisis keluarga gitu. Nah bagaimana sih sebenarnya cara kita mengarahkan dan membimbing anak biar punya harapan hidup gitu. Di saat kita sendiri memang lagi krisis sama terburuk, ataupun kita masih punya trauma dan luka-luka yang diwariskan dari generasi sebelumnya seperti itu. Thank you. Terima kasih banyak nih. Aduh, saya senang banget. Saya sangat mengapresiasi ya. Sekarang ini banyak banget ya, Bapak dan Ibu perlu ketahui. Saya pernah ketemu dengan satu komunitas, namanya komunitas yang broken home. Itu ada 500.000 anak-anak segede Rizky dan kawan-kawan, dan mereka menyatakan dirinya broken home. Pada saat ada yang ketemu sama saya tanya, broken home-nya kenapa? Apakah bapak dan ibunya cerai? Saya tanya gitu. Dan jawabannya bukan cerai. Bapak ibunya tidak cerai. Tidak cerai. Mereka tinggal di dalam satu rumah. Tetapi setiap hari bapak dan ibunya berantem terus setiap hari. Sehingga trauma buat si anak itu. Dan dia merasa dia tidak hidup di dalam sebuah keluarga.
ya. Dan itulah yang mungkin yang disebut dengan trauma-trauma itu tadi, ya. Dan sekarang mestinya banyak sekali yang bisa dilakukan. Sekarang pemerintah kita juga sangat concern dengan yang namanya mental health. Kalau misalnya Rizky merasa butuh bantuan dari psikolog, sekarang hampir semua kelurahan itu disiapkan ya psikolog gitu. Jadi bagaimana psikolog itu juga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya, satu itu memang betul. Jadi kita perlu membereskan kita punya child itunya ya. Jadi masa lalunya kita ya. Yang kedua, Rizky, saya juga termasuk anak yang dulu kalau saya salah saya dipukul. Saya main pulang terlambat saya dipukul. Dan di situ saya bertanya, kenapa saya harus selalu dipukul? Karena apa? Karena orang tua saya tidak mengerti parenting. Karena dia juga diperlakukan oleh orang tuanya seperti itu. Jadi turun temurun. Nah, sejak saya cut itu. Saya berjanji pada diri saya tidak akan memukul anak saya dengan kedua tangan saya. Jadi saya tidak pernah pukul anak saya. Saya justru kesempatan buat anak saya bermain, dia harus bermain. Makanya kenapa saya tulis di dalam buku saya mau anak saya tidak selalu mendengar apa kata saya. Jadi anak saya boleh deal sama saya. Makanya kami ada buat agreement, ada buku agreement. Oke, we are sit together. Kita duduk bersama, apa sih aturan yang mau kita bikin. Jadi kami duduk bersama, kami bikin aturannya. Gitu. Jadi kita yang harus bisa cut off gitu supaya lingkaran setan itu tidak turun temurun, kita yang harus bisa menghentikannya. Jadi saya adalah salah satu produk yang saya hentikan itu. Ya, saya hentikan dan anak saya sekarang sudah 28 tahun sama satu lagi 24 tahun. Saya bangga sekali bahwa mereka itu tidak saya kejar akademiknya, tapi saya bahagia sekali ketika saya jalan. Saya kalau jalan saya bawa tas, anak saya langsung datang ke saya, Mama, tasnya berat enggak? Dia yang pegang tas saya. Buat saya itu jauh lebih sukses daripada saya harus mengejar yang namanya sukses-sukses secara materi. Ya, jadi gak usah khawatir Rizky, ayo kita bergabung bersama ya. Ikuti nanti medsos saya, boleh komunikasi sama saya silakan. Makasih banyak ya Rizky, terima kasih. Wow, seneng banget. Oke, makasih. Banyak-banyak. Oh, iya. Itu relate banget sih Bu sama Indah. Aduh, ini kayaknya Indah dari tadi tuh ngerasa bahwa aduh ini ya. Betul. Dan, sebagai orang tua, bakal orang tua juga yang kan harus ini juga perlu tahu parenting yang benar itu seperti apa dan perlu untuk cut off rantai-rantai yang nggak benar tadi nih Bu, itu biar generasi-generasi berikutnya juga semakin terdidik, semakin juga tidak merasa kayak itu juga ya Bu ya, cukup agak VOC ya Bu. Dia salah sedikit langsung dibentak, salah sedikit mama papa langsung pukul meja, atau salah sedikit nanti kita nggak diladeni gitu ya Bu. Oke, nah ini kita mau tanya lagi Bu. Iya, silakan. Ya. Dikit lagi aja. Ini bagaimana ya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti sejak dini itu agar sesejalan dengan nilai yang universal saat ini nih Bu? Ya, nah ini kan kadang orang tahu nih, saya pengen loh Bu Meli, anak saya menjadi anak yang sopan, pengen kan? Anak saya sopan, anak saya peduli dengan orang lain, kan kita pengen ya kayak gitu ya, benar nggak? Pengen banget. Cuman banyak banget orang yang gimana ya caranya gitu kan? Nah sebenarnya sederhana Bu. Bapak dan Ibu, karena saya ini adalah pelaku, jadi saya menggunakan akal saya yang contoh-contoh kreatif yang saya lakukan. Contoh nih, saya pengen anak saya sopan. Saya kasih dia kaca pembesar. Saya suruh anak saya, coba kamu amatin semut. Kamu lihat semut. Jadi dia liatin semut. Apa yang kamu lihat nak? Semut itu apa yang kamu lihat? Anak saya bilang gini, Mama semutnya seperti berciuman, kayak gitu kan? Dia bukan berciuman.
Tapi dia pakai suara semutnya, bahasa semutnya, pakai suara yang sangat kecil sekali, kita nggak kedengaran. Padahal mereka kalau ketemu dia langsung ngomong, halo apa kabar, halo apa kabar, halo apa kabar. Kalau tiap kali semut ketemu semut kan selalu seperti berciuman, padahal mereka bertegur sapa. Terus suaranya kecil banget gitu. Semut itu apa nak? Semut itu binatang mama. Oh, binatang bisa mikir enggak? Enggak. Hebat dia nggak bisa mikir, tapi dia bisa sopan. Anak mama yang bisa mikir pasti lebih sopan. Sejak saat itu Indah, orang kalau datang ke rumah saya, anak saya akan keluarin minumannya 2. Terus semua orang mau servis si tamu itu. Terus ke satu kompleks satpam saya itu semua kenal sama anak saya. Karena setiap kali ketemu, halo Pak Satpam, halo Pak Satpam, semua dipanggil. Sampai saya pernah nggak bawa kartu, saya nggak bisa masuk ke klaster yang lain. Begitu anak saya buka kaca, satpam kenal sama anak saya dan kami dikasih masuk gitu. Gitu. Jadi intinya saya sangat-sangat sadar gitu ya bahwa semua orang tua mau punya anak yang baik. Hanya karena kita tidak tahu caranya. Nah hari ini saya datang ke sini, saya beberkan semua caranya dan kenapa saya tulis sampai 9 buku. Wow, 9 buku. Semua itu adalah praktek dari apa yang saya lakukan di dalam keluarga saya. Gitu. Mantap nih buat bapak dan ibu ya yang nantinya pengen tanya-tanya atau pengen belajar lebih lagi, nanti bisa reach out ya Ibu Meli di sosial medianya, nanti kita juga akan tayangkan di layar. Dan kemudian untuk bapak ibu yang mau belajar lebih dalam, nanti bisa beli buku Ibu Meli Tio yang ada sudah tersedia di meja sebelah kanan stage. Nanti bapak ibu bisa beli di sana, dan buku ini sangat limited ya Ibu ya, dan hanya bisa didapatkan langsung dari Ibu Meli, dan ini tidak ada di toko buku manapun ya Ibu ya, betul? Iya. Iya gitu. Jadi ini kesempatan yang terbatas banget dan kesempatan yang jarang-jarang ada gitu. Nanti Bapak Ibu boleh langsung aja menuju meja yang ada di stage sebelah kanan gitu. Nah ini waktunya sudah berakhir tuh, nggak terasa. Oh. Udah mau berakhir gitu. Dan ini satu lagi aja boleh ya Bu Yana, gimana sih kita sebagai orang tua memilih sekolah ya Bu yang benar di era yang AI ini tadi, yang kita udah bahas teknologi, kita udah bahas berbagai karakter kita sebagai orang tua yang seperti apa. Nah gimana sih kita bisa memilih sebagai orang tua yang memilih sekolah yang benar gitu buat anak, bukan sekedar baik tapi juga benar. Nah gimana nih Bu kalau dari pandangan Ibu Meli sendiri? Ya, kalau trik untuk mencari sekolah ya, carilah sekolah yang punya visi misinya itu kita harus tahu visinya apa, misinya apa ya. Yang kedua, carilah sekolah yang bukan menerima anak kita, bukan best input. Maaf. Carilah sekolah yang bukan best input. Jadi bukan anak-anak sang juara yang dimasukin ke sekolah itu. Ya, kalau anak-anak sang juara yang dimasukkan di sekolah itu, ya gurunya nggak usah ngapa-ngapainnya, anak kita udah pinter kok gitu. Jadi carilah sekolah yang best output. Jadi sekolah yang membuat anak kita yang dari tidak bisa apa-apa, tapi sekolah di situ akhirnya anak kita keluar bisa apa-apa gitu. Ya, nah jadi itu sangat penting. Yang ketiga, carilah sekolah yang mereka terbuka untuk kita komunikasi. Komunikasi tidak sama dengan komplain ya, tidak sama dengan komplain. Ya, jangan dikit-dikit kita komplain. Komplain itu bukan namanya komunikasi. Jadi carilah sekolah yang bisa diajak untuk berkomunikasi. Ya, itu, dan tidak jauh. Tidak jauh. Kalau misalnya ada di sekitar Sumarekon sini, ya pilihlah yang dekat di sini. Karena apa? Anak-anak kalau dia pergi terlalu jauh itu kadang-kadang secara mentalnya pun, secara psikisnya itu juga sudah lelah gitu ya. Ya, betul. Ya. Belum lagi kalau macet. Ya, betul. Duluan ya Bu ya, sebelum masuk sekolah, jadi udah nyampe sekolah harus dibangunin dulu. Ya, betul. Pagi-pagi ribut bangunin anak ya.
Dibangunin dia nangis ya, nah, sampai sekolah dia udah nggak bisa sekolah. Ya betul. Oke, siap. Makasih banyak Ibu untuk tips and Pesan terakhir. Pesan terakhir, iya. Jadi udah belajar banyak ya Bapak Ibu pada sore hari ini, dan juga yang sejawat dengan Ida, anak-anak Gen Z yang bakal jadi parents juga. Hari ini kita udah belajar banyak, tapi kalau misalnya masih rasanya tuh pengen penasaran nih jadi parenting, dan juga sebagai Gen Z juga parenting itu ternyata ilmu yang penting ya, untuk kita bisa tahu kayak gitu, dan ini bukan hal yang sembarangan karena ini akan beregenerasi dan seterusnya. Jadi yuk Bapak dan Ibu dan teman-teman sejauh dengan Indah mungkin nanti bisa langsung reach out sosial medianya Bu Mary Priyono, bisa dapat updatean terbaru. Ini sudah ada tertera di video tron yang ada di atas, mungkin bisa di screenshot gitu ya kalau masih pada di pesan terakhir. Ya, nah jadi yang terakhir itu dari Juliet sebelah kanan. Nah, untuk menutup talk show hari ini, Indah mau dengar nih Bu pesan-pesan yang terakhir tapi yang keren gitu ya, yang bisa kita bawa pulang ke rumah juga gitu. Nah, silakan Ibu. Ya Bapak dan Ibu, saya karena anak saya tahu bahwa perjuangan saya tidak mudah untuk mengajak orang tua itu terlibat ya. Itu pesan anak saya yang terakhir tuh bagus sekali. Dia bilang, Mama, tiap kali kalau Mama ketemu dengan orang tua, tolong sampaikan kepada orang tua, tidak perlu terlalu pusingin masa depan anaknya, tetapi berikan masa kecil yang bahagia. Karena itulah yang akan dipikir, kalau itulah yang akan diingat sepanjang hidupnya. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita menjadi orang tua yang mindful, orang tua yang pantas untuk dicintai oleh anak-anak kita. Anak-anak kita bukan pendengar yang baik, tetapi mereka adalah perekam yang sangat ulung. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita. Dan mari kita bersama-sama, kita bawa anak kita untuk menjadi pengisi bonus demografi Indonesia.